Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fahri Fadilah, di channel Suka Kimia. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya salah satu materi kimia, ya, yang akan menambah wawasan kimia kita mengenai yang namanya suatu materi. Nah, tapi sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya mohon dibantu channel saya ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen, ya. Berikan komentar terbaiknya pada channel saya ini dan berikan dukungannya, dimohonkan, gitu ya. Oke, kira-kira apa sih materinya, gitu ya, supaya menambah wawasan kita mengenai materi kimia, supaya nanti kita bisa menjawab soal-soal kimia yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Sifat koligatif 2. Nah, jadi di sifat koligatif 2 ini adik-adik, kita betul-betul akan membahas yang namanya sifat-sifat koligatif dari suatu larutan. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai yang namanya penurunan tekanan uap. Tapi ingat adik-adik ya, yang kita bahas ini dalam keadaan yang namanya non-elektrolit ya. Non-elektrolit. Apa itu Bang? Jadi larutannya ini tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Tidak dapat menghantarkan arus listrik. Biasanya terjadi pada senyawa hidrokarbon ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai yang namanya penurunan ya. Penurunan tekanan uap. Abang tingkat tek ya, tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap ini adik-adik simbolnya adalah delta P ya, delta P ya. Oke adik-adik ya. Nah, jadi penurunan tekanan uap ini adik-adik rumusnya adalah ya, delta P itu sama dengan ya, fraksi mol zat terlarut ya, dikalikan dia dengan yang namanya P0. Gitu ya. Nah, tapi nanti di dalam ya soal-soal SBMPTN yang ditanya itu bukan hanya penurunan tekanan uap, tetapi juga yang namanya tekanan uap. Nah, bagaimana Bang cara mencari yang namanya tekanan uap? Ya, sebelum sampai ke sana Abang mau jelasin dulu ya, ada di video sebelumnya yang belum Abang jelasin. Jadi fraksi mol itu ya, kan ada yang namanya fraksi mol zat terlarut dan pelarut. Nah, ketika fraksi mol zat terlarut dan pelarut ini ditambahkan ya, itu totalnya sama dengan 1. Atau persentase fraksi mol zat terlarut ditambahkan mol zat pelarut itu sama dengan 100% ya adik-adik ya. Oke, nah baru setelah Abang kasih tahu ini, kita cara mencarinya gimana Bang ya, tekanan uap larutan. Caranya adik-adik ya, dengan cara seperti ini ya. P ya, tekanan uap larutan itu sama dengan ya, P0 dikurang delta P. Nah, Abang kan belum jelasin apa sih P0 itu? Ya. P di sini adalah tekanan ya, tekanan uap larutan. Nah, dikatakan larutan apabila yang namanya zat terlarut dan pelarut sudah bercampur secara sempurna. Nah, kalau misalnya P0 ini adalah tekanan uap air jenuh. Kenapa uap air atau tekanan uap jenuh ya? Jadi bisa saja pelarutnya nanti bukan air ya. Oke ya, tekanan uap jenuh. Nah, sedangkan delta P-nya tadi kan udah menjelaskan apa itu, Dek? Iya, penurunan tekanan uap. Oke adik-adik ya. Jadi seperti ini dia cara mencari yang namanya
si P. Bang, ada nggak cara gampangnya? Ada. Kalau pada elektrolit ini untuk mencari si P, ya, selain rumus yang ini, ya, selain rumus yang ini, ya, ada juga rumus yang lainnya. Apa itu, Bang? Ya, ini rumusnya ya. Jadi, yang namanya si P ini bisa dicari dengan yang namanya fraksi mol zat pelarut kalikan dia dengan P0. Ya, adik-adik ya, inilah cara cepatnya. Kalau nanti ditanya yang namanya si, ya, si yang namanya tekanan uap larutan. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik ya. Jadi di sini ya, jadi di sini kita mau yang namanya membahas soal ya. Tapi nanti setelah materi abang ini selesai ya. Oke, ya. Dari sini sudah selesai yang namanya salah satu sifat koligatif larutannya itu apa? Penurunan tekanan uap. Yang kedua yaitu mengenai yang namanya penurunan ya. Penurunan titik ya. Titik beku. Ini disimbolkan dengan yang namanya delta TF ya adik-adik ya. Delta TF. Nah, delta TF ini adik-adik rumusnya itu simple ya. Ya, rumusnya simple apa, Bang? Ya, delta TF sama dengan KFM. Dengan yang namanya KF adalah ketetapan. Ya, ketetapan biasanya nilainya adalah 1,86. Ya, kemudian ada M adalah molalitas ya. Kemudian M adalah molalitas. Nah, biasanya ditanya soal, Bang, yang ditanya adalah TF ya, Dek. Ya, jadi cara mencari TF-nya gimana, Bang? TF sama dengan TF0 ya, dikurang yang namanya delta TF. Bang, di soal-soal itu biasanya cara mencari TF adalah 0 dikurang delta F. Iya deh, itu pada yang namanya, kalau pada pelarut air ya, biasanya pelarutnya adalah air, itu rumus mencari TF adalah TF itu sama dengan 0 dikurang delta TF. Oke, sekianlah ya materi mengenai SKL2 ya, berkaitan dengan namanya penurunan tekanan uap dan yang namanya penurunan titik beku. Setelah ini kita akan masuki yang namanya contoh soal. Oke? Sekarang kita masuk ke yang namanya contoh soal mengenai yang namanya penurunan tekanan uap ya adik-adik ya. Oke, abang bikin nomor 1 saja di sini ya. Oke, apa soalnya, Bang? Ya, jika tekanan ya, jika tekanan uap jenuh ya, uap jenuh air, jika tekanan uap jenuh air pada suhu, katanya gitu ya, pada suhu 29 derajat Celcius adalah ya, adalah 27 mmHg. Maka katanya gitu ya. Maka tekanan uap jenuh larutan ya. Larutan 30 gram urea ya, dalam kurung MR-nya ini adalah 60 ya. Dalam 81 gram air adalah gitu ya. Air nih MR-nya 18, baru katanya adalah titik. Nah, di sini kan kita yang ditanya adalah tekanan uap jenuh ya. Tekanan uap jenuh. Nah, jadi langsung saja adik-adik ya, rumusnya adalah ya, abang mau bikin 2 cara. Tadi kan bilang ada cara cepatnya kan? Oke, cara 1. Ya. Cara satunya ya kita cari dulu yang namanya penurunannya ya.
Jadi gini jadinya. Langsung aja ya. Delta P itu sama dengan fraksi mol zat terlarut kalikan dia dengan P0. Yang terlarut siapa? Si urea kan. Berapa masanya? Berarti jadinya NT per NT ditambah NP kali P0 ya. Berarti jadi berapa, Dik? 30 per 60 kan, Dik? Kan yang terlarut urea kan, Dik? Maka 30 per 60 ya. Dibagi 30 per 60 ditambah berapa ya, Dik? Ya, 18 per terbalik ya. Kan masanya 81, kok jadi 18 ya. 81 per 18. Ini jadinya berapa, Dik? Ya, 0,5 per 0,5 ditambah 4,5 ya, Dik ya. 81 bagi 18 ya. Nah, berapa jadinya? Nah, jadinya adalah ya sama dengan ya, P0-nya berapa katanya? 27 ya. Kalikan sini 27 ya, Dik ya. 27 mmHg. Sini juga kalikan 27 mmHg. Awas lupa kita ya. Nah, jadinya berapa, Dik? 0,5 per berapa, Dik? 0,5 tambah 4,5 ya, nggak usah sok berpikir, 5 ya. Kalikan dia 27 mmHg. Ini jadinya berapa, Dik? Ya, 2,7 mmHg. Maka ya, kalau ditanya P-nya, kan tanya adalah tekanan uap di larutan. Itu adalah si P ya, Adik ya. P-nya adalah P0 dikurang delta P. Delta P-nya kan 2,7. Jadinya berapa, Dik? Ya, jadinya 27 dikurang ya. Dikurang 2,7. Jadinya berapa, Dik? 24,3 mmHg ya. Jadi adalah jawabannya adalah 24 mmHg jika dibulatkan. Oke ya. Ini cara 1. Cara 2-nya nanti abang jelasin ya. Oke? Nah, masih dengan soal yang sama ya. Jadi abang mau membuktikan gitu ya, cara cepat yang abang bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya abang bilang cara kedua aja ya, Dik ya, nggak usah carcep ya. Cara keduanya. Ya, cara keduanya gimana, Bang? Jadi kan abang bilang kalau misalnya yang ditanya adalah tekanan uap larutan tapi pada senyawa non elektrolit, maka langsung bisa kita cari si P-nya ya dengan cara, kalau tadi kan panjang caranya ya. Jadi langsung aja P sama dengan fraksi mol zat pelarut kalikan dia dengan P0 ya, adik-adik. Jadi ya, si P-nya sama dengan berapa, adik? Ya, berarti kan ini NP per NP ditambah NT. Dikalikan dia dengan P0. Oke, NP-nya berapa, adik? Yang pelarutnya siapa sini? Air kan? Jadinya berapa, adik? 81 per ya. 81 per 18 ya. Per 81 per 18 ditambah 30 per 60 dikali 27 mmHg. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, jadi di sini adik-adik, ya kan tadi berapa? 81 bagi 18? Ya, 4,5 ya. 4,5 per 4,5 ditambah 0,5 kali 27 mmHg. Jadi di sini berapa, adik-adik? Ya, 4,5 per 5 kali 27 mmHg. Gitu ya. Maka berapa jawabannya, adik-adik? 0,9 dikali 27 mmHg. Ya, jadi jawabannya adalah 24,3 mmHg. Sama juga kalau dibulatkan jadinya berapa, adik-adik? Ya, 24 mmHg. Oke? Nah, inilah cara kedua dari yang namanya penentuan tekanan uap larutan pada senyawa non elektrolit. Setelah ini kita akan membahas yang namanya contoh soal mengenai penurunan titik beku. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua mengenai yang namanya penurunan titik beku ya, adik-adik ya.
Soalnya sepertinya bikin ya. Bikin dulu nomornya, nomor 2 ya. Jika katanya, dia selalu dimulai karena jika biasa soalnya. Jika 50 gram ya, 50 gram zat anti beku ya, etilen glikol. Etilen glikol ya. Nah, rumus kimianya itu adalah ini ya. C2H4 ya. C2H4 OH 2 kali. Oke? Nah, dilarutkan ya. Dilarutkan ke dalam 100 gram air. 100 gram air. Berapakah titik beku? Ya. Titik beku. Berapakah titik beku larutan? Ya. Larutan. Oke. Jika TF0 air 0 derajat Celcius, kemudian ya KF itu sama dengan 1,86 derajat Celcius kilogram per mol. Ada lagi, MR etilen glikolnya adalah EG aja bang singkatnya. Etilen glikol itu sama dengan 62. Oke adik-adik. Nah, jadi dari sini adik-adik ya, kita buat dulu yang namanya rumusnya. Pastinya gitu ya. Jadi delta TF ya, delta TF itu sama dengan KFM. Oke, langsung saja kita masukkan ya. Delta TF sama dengan berapa dik? 1,86. Ya, masukkan di rumusnya apa? Gram per mr. Kalikan dia dengan 1000 per 100 ya. Per P gitu ya. Oke, rumus angkanya membuat. Berarti 1,86. Nah, yang terlarutkan etilen glikol berapa dik? 50. Berarti 50 kita bikin di sini. Berapa mr-nya? 62 gitu ya. Kemudian berapa ini dek? 1000 per P-nya berapa pelarut airnya katanya? 100 gram. Berarti 100 di sini. Ya. Habis 10. Oke. Kemudian berapa dek? Berapa katanya? Berapakah ya? Berapakah kalau yang namanya kemolarannya? Jadinya di sini adalah ya 8,06 ya dikali 1,86. Oke ya. Berapa itu hasilnya kira-kira adik-adik ya? Ya, hasilnya adalah ya 15 derajat Celcius. Nah, yang ditanya apa, Dek? Titik beku ya, titik beku larutan. Maka yang ditanya adalah TF. Nah, TF cara mencari gimana, Bang? TF0 ya dikurang dengan namanya delta TF. Karena TF0-nya adalah 0 derajat Celcius, maka berapa, Dek? 0 derajat Celcius dikurang berapa, Dek? 15 derajat Celcius. Ya, nggak usah sok berpikir. Jawabannya adalah 15 derajat Celcius. Oke ya? Oke, jadi inilah materi dan contoh soal mengenai sifat koligatif larutan yang berkaitan dengan yang namanya sifat penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku. Sekian, Abang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.